Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutna Agustinus Pakaya. Saya mahasiswa pendidikan IPA jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan tugas proposal saya dengan judul Analisis Deskriptif Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini ada latar belakang yang merupakan di mana pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian yang ada di kelompok sosial yang ada. Jadi pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, dan pendidikan juga berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi untuk memotivasi belajar, pendidikan mempunyai fungsi sebagai energi penggerak tingkah laku, menentukan arah perbuatan, dan menentukan intensitas suatu perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi, jika ada siswa yang misalnya tidak mempunyai sesuatu yang harus bisa diselesaikan, maka kita harus menyelidiki apa alasan tersebut. Kemudian ada latar belakang, di mana berdasarkan pada latar belakang masalah, maka ada pembatasan masalah di titik, yaitu penelitian dilakukan pada kelas 7 SMP Negeri 2 Batudaa untuk mata pelajaran IPA. Jadi yang kedua yaitu penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada rumusan masalah, yaitu apa faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kelima ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini terbagi atas dua, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Kemudian ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Di mana kajian pustaka di sini, yang pertama ada definisi motivasi belajar siswa. Jadi, motivasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi arah, dan intensitas perilaku individu. Jadi motivasi ini adalah sebuah konsep di mana digunakan untuk menjelaskan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada teori motivasi, di mana teori motivasi ini ada yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut teori Maslow, di mana sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, dia menjelaskan bahwa kebutuhan manusia secara hierarki semuanya mencakup kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan dihargai, dan kebutuhan dihormati. Teori ini dikenal sebagai teori kebutuhan yang digambarkan secara hierarki. Kemudian ada fungsi motivasi bagi siswa. Jadi fungsi motivasi bagi siswa ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat. Jadi dorongan ini membuat siswa menjadi termotivasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna untuk mencapai tujuan dengan menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang tidak, dengan menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa saja yang harus dikerjakan yang
yang harus dikerjakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis motivasi. Jadi motivasi di sini terbagi dari beberapa bagian, yaitu motivasi bawaan. Jadi yang dimaksud dengan motivasi bawaan di sini, dia adalah bawaan sejak lahir. Jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Kemudian yang kedua, motivasi yang secara langsung dipelajari, yaitu motivasi yang timbul karena dorongan untuk belajar pada suatu cabang ilmu pengetahuan. Kemudian ada kognitif motivasi, menunjukkan pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individu. Kemudian ada yang keempat, yaitu self-expression, yaitu penampilan diri adalah sebagai perilaku manusia. Yang kelima ada self-enhancement, yaitu melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Selanjutnya ada ciri-ciri motivasi. Jadi ciri-ciri motivasi di sini yaitu ada beberapa manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ciri motivasi belajar yang tinggi yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, yaitu di mana siswa akan cepat merasa bosan dalam menyelesaikan tugas sekolah, kemudian kurang memiliki rasa percaya diri, kemudian kurang mendapat perhatian dari guru, sering melamun dan tidak aktif dalam belajar. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran ilmu pengetahuan IPA. Jadi pengertian dari ilmu pengetahuan IPA itu seperti yang telah kita ketahui bersama, ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sering merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar, SMP. Jadi pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau yang kita kenal dengan IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Jadi, kemudian ada tujuan IPA. Jadi tujuan IPA di sini yaitu yang pertama memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan keberadaban, keindahan, dan keteraturan dalam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, teknologi, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran untuk berperan penting serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, jadi tempat dan waktu penelitian ini saya melakukannya di SMP 2 Batu Daah, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jadi metode yang saya gunakan di sini, saya menggunakan penelitian kualitatif.
di mana penelitian kualitatif ini diartikan sebagai suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, maupun kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual. Jadi beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Jadi kemudian ada pendekatan penelitian. Di sini saya juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana pendekatan yang digunakan ini adalah karena bertujuan untuk menganalisis dan memotivasi siswa yang mana akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan untuk jenis penelitiannya juga saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini saya gunakan karena bertujuan untuk meningkatkan, bertujuan untuk dapat mengklasifikasikan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Jadi penelitian ini digunakan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis dan selanjutnya jadi sumber data ini saya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi dalam penelitian sumber data primer ini merupakan data yang didapat langsung dari pengamatan dan wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Selanjutnya ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Di sini saya digunakan oleh peneliti teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan uji kredibilitas data. Kemudian untuk pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang hendak saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.